menyampaikan paparan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam pemuda, salam olahraga, Jaya. salam pramuka. Salam. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan DPR RI, khususnya pimpinan Komisi 10 DPR RI yang telah mengundang kami pada hari ini untuk rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami hadir bersama jajaran lengkap. Hadir di sini kami perkenalkan Mas Wakil Menteri, Mas Taufik Hidayat. Pasti semua sudah kenal. Dan bagi anggota Komisi 10 yang baru, di sebelah kiri saya ada Pak Sesmen, Pak Gunawan. Dan hadir juga para deputi, hadir di sini Pak Asroniam, Pak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, dan hadir Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Pak Raden Isnanta, dan Deputi Bidang Olahraga yang hari ini diwakili oleh Bu Karo, Bu Yuni. Kebetulan Pak Rudi, Pak Komjen Rudi sedang menjabat PJ Gubernur Papua Selatan, dan hadir di sini Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Pak Surono. Sahli hadir, Pak Yohan, staf ahli bidang inovasi kepemudaan dan keolahragaan, Pak Hamka hadir? Oh, tidak hadir. Dan staf ahli bidang hukum kami, Pak Samsudin juga sedang menjabat sebagai PJ Gubernur Lampung. Dan staf ahli hubungan pusat dan daerah lagi kosong. Dan hadir juga beberapa kawan di sini yang biasa interaksi dengan Komisi 10, staf sus kami, Pak Veno, dan ada staf khusus tata kelola birokrasi Mbak Uti, staf khusus bidang hukum Mas Alvin, Mas Dima hilang. Ini di belakang juga mungkin udah familiar Mbak Ratu Tisha, sekarang hadir sebagai Kemenpora Bu, bukan PSSI, jadi bergabung sebagai tenaga ahli diplomasi dan diaspora. Biar naturalisasinya berhenti Bu. Dan mungkin tidak bisa saya perkenalkan satu persatu, menghemat waktu sedikit, tapi prinsipnya kami yakin hubungan Kemenpora dengan Komisi 10 kemarin 2 tahun sangat baik, khususnya ini yang baru bergabung di Komisi 10, jadi kami berharap ke depan Bu Hetifah dan para pimpinan ini bisa kita lanjutkan hubungan yang harmonis dan juga kompak 5 tahun ke depan. Untuk selanjutnya akan saya berikan gambaran umum arah kebijakan Kemenpora periode 2024-2029. Yang pertama, dasar dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden kami ada di nomor 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan perempuan dan pemuda dan penyandang disabilitas. Merujuk pada Asa Cita bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, kami turunkan lagi yaitu ke bawah dengan positioning Kemenpora. Yang pertama pada pemuda, di layanan kepemudaan, meningkatkan indeks pembangunan pemuda dengan mengoptimalkan layanan kepemudaan, dan kedua prestasi olahraga, meningkatkan prestasi olahraga di level nasional maupun internasional, dan tentunya kewajiban membugarkan masyarakat, dan terakhir adalah fokus ke industri olahraga, mendorong akselerasi ekonomi nasional melalui industri olahraga. Dengan strategi yaitu polisi kebijakan, menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pemuda olahraga tentunya, human resource dan fokus ke SDM, dan development, pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk aktivitas kepemudaan dan keolahragaan, dan terakhir ada program, menyusun dan melaksanakan program yang berfokus kepada pemuda dan keolahragaan. Untuk peta aksi yang segera dilakukan adalah menyelaraskan program sesuai desain besar olahraga nasional dan mengawal kebijakan keringanan pajak terhadap klub olahraga dan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan keolahragaan, dan menjalankan peraturan Presiden nomor 43 tentang lintas sektor kepemudaan. Untuk pengembangan ke depan adalah koordinasi dengan cabur olimpiade tentang kebutuhan infrastruktur olahraga, dan tentunya koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kemenq terkait pendanaan infrastruktur olahraga,
dan pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepemudaan, dan pembangunan ekosistem industri dan pariwisata olahraga. Untuk selanjutnya, untuk SDM, fokus kepada pemberdayaan komunitas dan organisasi pemuda, pembinaan atlet untuk meningkatkan prestasi olahraga, pemberdayaan pemuda berbasis domain IPP, dan dalam program penyelenggaraan kompetisi dan festival olahraga di masyarakat, persiapan Pornas Korpri 2025, dan juga program keolahragaan seperti yang sebelumnya sudah ada Smash, Indonesia tuan rumah, dan medali warga, dan program kepemudaan tentunya. Untuk selanjutnya di target pembangunan kepemudaan 5 tahun ke depan, yang pertama adalah pemuda yang sehat, terhindar dari berbagai perilaku beresiko dan menjalankan gaya hidup sehat, dan pemuda dapat dukungan ruang publik yang aman dan dapat menjamin bahwa aktivitas individu untuk mencapai tujuannya berjalan optimal tanpa ada gangguan. Yang kedua adalah pemuda berpendidikan dan berketerampilan dari segi intelektual, spiritual, kapasitas diri yang adaptif dengan tantangan zaman yang dinamis, dan juga kepemimpinan dan kepeloporan serta literasi digital dan keuangan. Yang ketiga, pemuda yang berdaya dan berpartisipasi aktif di masyarakat. Jadi agar pemuda dapat berkontribusi terhadap sosial ekonomi melalui peran pemuda dalam angkatan kerja dan kewirausahaan, dan pemuda dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepeloporan politik dan kewarganegaraan. Untuk pemuda menjadi agen perubahan dan pelopor rekan sebaya untuk mencegah perilaku beresiko pada pemuda. Yang keempat, pemuda yang dapat menghasilkan generasi berkualitas. Pemuda dapat berperan dalam membentuk pribadi-pribadi yang berkualitas dan mendukung untuk mewujudkan keluarga atau masyarakat yang menunjukkan perilaku terwujudnya pribadi yang berkualitas. Pemuda yang berkarakter, yang kelima adalah pemuda yang berkarakter dan berdaya saing, yaitu karakter manusia yang merupakan bagian terpenting untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan ideologi Pancasila, di mana hal tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pembangunan karakter yang kuat dari para pemudanya sebagai calon generasi penerus bangsa. Selanjutnya adalah domain indeks pembangunan pemuda untuk 5 tahun ke depan. Yang pertama, pemuda mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang baik. Yang kedua, pemuda memiliki kualitas kesehatan fisik dan mental yang baik. Dan ketiga, pemuda yang produktif dan memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak. Dan keempat, pemuda yang ikut serta secara aktif dalam kegiatan kewargaan, sosial kemasyarakatan, dan politik, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang merupakan upaya kontribusi dalam proses pembangunan. Yang terakhir, yang kelima, partisipasi pemuda, perempuan, dan pemuda disabilitas dalam pembangunan secara setara dan tidak mengalami eksklusi. Dan ini merupakan kesepakatan bersama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenko PMK, Kementerian Bappenas, dan Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 3 lapisan pembangunan pemuda yang tadi disampaikan. Dan proyeksinya selama 5 tahun untuk IPP, Indeks Pembangunan Pemuda, yang diawali di 60,59 di 2023 kemarin, target 2029 di 72,42. Untuk selanjutnya, target jangka menengah dan panjang dari desain besar olahraga di 2025 sampai 2029 adalah partisipasi olahraga mencapai di angka 47,5%, dan juga siswa aktif berolahraga di 15%, dan peringkat 35 besar Olimpiade untuk 2028, dan peringkat 30 besar Paralimpiade 2028. Dan selanjutnya untuk agenda multi-event olahraga untuk 5 tahun ke depan, ada di IMAC, Asian Indoor dan Martial Arts Games di Riyadh 2025, dan Asian Youth Games di Tashkent September 2025, SEA Games di Thailand 9-20 Desember, dan Asian Games di Jepang
2026 dan Youth Olympic Games di Afrika di Dakar, Senegal 31 Oktober 2026 dan SEA Games 2027 di Malaysia dan ujungnya adalah Olimpiade dan Paralimpiade di LA 2028. Dan di sela-sela tadi juga ada ASEAN Para Games 2026 dan ASEAN Para Games di Jepang juga di 2026. Dan ASEAN Para Games, SEA Para Games Malaysia 2027. Untuk selanjutnya, target Olimpiade menaikkan kuantitas atlet kualifikasi Olimpiade pastinya, dan target yang kemarin sudah 2 emas, pasti targetnya di atas 2 emas. Jadi antara 3 sampai tak terbatas. Untuk selanjutnya, strategi capaian prestasi menuju Olympic Games 2028. Yang pertama adalah seleksi tim pelatnas dari atlet, pelatih, manajer, dan tim pendukung. Dilakukan secara komprehensif dari aspek antropometrik, kesehatan biomotor, psikologi, dan teknik. Dan selanjutnya, memprioritaskan pembinaan cabang olahraga by number of events. Jadi pastinya kita harus bersikap adil dengan cara menggunakan prioritas cabang olahraga yang peraih medali Olympic Games berpotensi di 2028 dan Asian Games 2026 dan juga kejuaraan dunia antara 2025 sampai 2026. Dan ketiga, training camp jangka panjang di negara tradisi juara untuk cabang olahraga unggulan potensi medali Olympic Games 2028. Dan keempat, dukungan penuh keikutsertaan uji coba, kompetisi, dan kualifikasi luar negeri. Dan kelima, dukungan penuh tim pendukung sport science untuk cabang olahraga unggulan potensi medali Olympic Games 2028. Selanjutnya, dukungan penuh peralatan dan perlengkapan latihan, konsumsi, akomodasi, dan suplemen atlet kelas dunia. Dan ketujuh, kontrak pelatih asing dan tenaga ahli sport science kelas dunia. Dan ke-8, pengawasan dan pendampingan dalam bentuk SMEP, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Menggunakan Big Data Analytics dilakukan secara intensif dan terus-menerus. Manajemen pengelolaan pelatnas di mana atlet elit Indonesia persiapan menuju Olimpiade 2008 Los Angeles di USA dan target medali Asian Games 2026 Nagoya di bawah pengelolaan Badan Olahraga Prestasi Nasional untuk menjamin keberhasilan capaian target. Untuk selanjutnya, peta jalan pencaksilat Road to Olympic 2024-2029 ini dimulai dari Olimpiade Paris 2024 lalu saat saya mendampingi Bapak Presiden Pak Prabowo, waktu itu masih Presiden terpilih, bertemu dengan Presiden Olimpik IOC Thomas Bach dan sudah mengungkapkan komitmen dari pencaksilat dan juga didukung oleh pemerintah Indonesia untuk bisa diakui di Olimpik. Yang pertama, dukungan minimal 50 negara dari 5 benua yang diakui oleh National Olympic Committee. Dan kedua, mendukung pembinaan pencaksilat di luar negeri dengan mengirimkan pelatih untuk melakukan TOT ke pelatih dan wasit berstandar internasional. Dan ketiga, mendukung perlengkapan pencaksilat kepada seluruh federasi nasional pencaksilat setempat, jadi dari matras, pelindung tubuh, sistem penilaian berbasis IT dan VAR. Dan keempat, mengembangkan peraturan dan regulasi yang mengatur pencaksilat agar lebih atraktif, menarik, dan menjual untuk mendapatkan keuntungan. Kelima, mengembangkan organisasi pencaksilat untuk mengikuti regulasi federasi internasional dan nasional merujuk Olympic Charter. Dan keenam, pada tahun ini, pada tanggal 21 sampai 23 November 2024 akan diadakan European Open Pencaksilat Championship di Belanda, jadi pencaksilat se-Eropa, dan 18 sampai 22 Desember 2024 ini akan diadakan kejuaraan dunia pencaksilat dan kejuaraan dunia junior pencaksilat di Abu Dhabi
UEA. Jadi kebetulan yang kejuaraan dunia ini adalah salah satu komitmen dari kerajaan MBZ saat tahun lalu untuk nge-hosting kejuaraan dunia pencaksilat. Dan akan diikuti sebanyak 79 negara dan salah satu menjadi ajang proses lobby ke IOC dan pengenalan pencaksilat ke dunia. Untuk selanjutnya, fokus ke depan adalah pusat fasilitas pembinaan olahraga prestasi elit. Ini kami paparkan yang sudah baru jadi dan sedang proses. Yang pertama adalah pusat pembinaan atletik Pengalengan di Jawa Barat. Dan kedua di IKN Training Center untuk sepak bola yang didanai oleh FIFA. Dan ketiga Cibubur Youth Athlete Training Center. Ini sementara bisa menampung untuk 9 cabang olahraga Olympic Numbers, yang di sebelahnya ada rumah sakit olahraga yang akan dijadikan pusat sport science. Dan keempat Paralympic Training Center Karanganyar, ini sama, nomor 3 dan 4 Desember sudah mulai bisa digunakan untuk yang Paralimpik di Karanganyar untuk olahraga persiapan Paralimpiade 2028. Yang kelima, pusat pembinaan bulu tangkis Cipayung yang akan kami modernisasi, kita remajakan. Dan keenam, pusat pembinaan dayung di Jatiluhur. Untuk selanjutnya, Badan Struktur Organisasi Eselon 1 yang saat ini masih berlaku, Menteri dan deputinya masih Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Deputi Pemberdayaan Olahraga, dan Pendidikan Prestasi. Ada SOTK baru yang kemarin hasil proses dari sinkronisasi transisi pemerintahan dan saat ini sudah menunggu Perpres turun. Sisa nunggu Perpres turun, adanya perubahan. Perubahan yang terjadi ada di kedeputian, di mana dalam 4 kedeputian menjadi kepemudaan digabung menjadi satu dalam Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, dan lahir kedeputian baru adalah Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga. Jadi fokus ke depan adalah untuk kepemudaan, Bapak Ibu. Nanti bagaimana selama ini kita melihat banyaknya program di Kemenpora khususnya kepemudaan yang tumpang tindih dengan kementerian lainnya. Jadinya dari segi budget karena sangat minim dan dari segi SDM juga tidak terfokus. Saya lihat karena kita sudah memiliki peraturan Presiden nomor 43, ke depan Kemenpora akan fokus bagaimana mengorkestrasi dan memastikan kolaborasi dan program-program kepemudaan yang tersebar di 27 kementerian lembaga lainnya ini jalan satu terpadu dan juga programnya tepat sasaran. Jadi itu nanti akan menjadi tugas utama dari Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan. Jadi anak-anak muda, organisasi, komunitas cukup datang di Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan dan nantinya akan bisa memaksimalkan seluruh program yang relate dengan kepemudaan di seluruh kementerian lembaga yang ada. Dan untuk bidang pengembangan industri olahraga, pastinya bagaimana nantinya Kemenpora bisa fokus untuk tata kelola penyelenggaraan keolahragaan profesional, bagaimana pariwisata olahraga kita berikan insentif dan dukungan, dan juga dari segi peralatan-peralatan dan sampai sertifikasi. Dan untuk selanjutnya, Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan yang sudah kami relaunching menjadi Indonesian Sport Promotor. Jadi peluncuran Inaspro, Indonesian Sport Promotor sebagai brand LPDUK mencerminkan visi besar LPDUK dalam memajukan industri olahraga di Indonesia. Inaspro hadir sebagai penggerak utama yang akan menjembatani potensi atlet, event, dan industri olahraga Indonesia dengan panggung dunia. Inaspro akan bekerja bersama para pelaku industri, baik di tingkat nasional maupun nasional, dan ini adalah 8 keunggulan dari Inaspro. 1. Dukungan pemerintah yang kuat. 2. Ekosistem yang terintegrasi. 3. Kualitas manajemen yang profesional. 4. Kolaborasi
lokal dan internasional, 5 fokus pengembangan talenta dan industri lokal, 6 inovasi dalam pemasaran dan branding, 7 konektivitas digital dan media, 8 mendorong pertumbuhan sport tourism. Demikian kami sampaikan bahan tentang perkenalan pejabat Kemenpora dan jajarannya dan gambaran umum arah kebijakan Kemenpora periode 2024-2029. Semoga pada periode 2024-2029 kita mampu membuat kepemudaan semakin maju dan keolahragaan semakin jaya. Atas dukungan, saran, dan kritik, sebagai mitra kerja kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih